Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bagus Mardika dan saya yang akan menjadi instruktur kalian memahami mata kuliah Analisa Desain Sistem Informasi Enterprise. Dan sekarang kita akan bahas tentang outline pembahasan mata kuliah tersebut selama 12 chapter pertemuan. Nah, di sini bisa dilihat pertemuan pertama kita akan bahas tentang Framework Information System dan ini akan kita mulai pekan depan. Pertemuan kedua kita akan membahas tentang System Information. Ketiga kita akan bahas tentang Process Development System. Lalu kemudian kita juga akan bahas tentang metode development system pada chapter keempat. Chapter kelima kita akan bahas tentang Management Project. Kemudian chapter keenam kita bahas tentang System Analysis. Serta pada chapter ketujuh kita bahas tentang Requirement Discovery. Chapter ke-8 kita bahas Design System. Chapter 9 kita bahas tentang Unified Modeling Language atau UML. Chapter 10 kita bahas tentang Model Requirement with Use Case. 11 Data Model atau ERD. Serta terakhir di chapter ke-12 kita bahas tentang Design Interface. Oke, pertama kita mulai di chapter pertama. Secara outline di chapter ini kita membahas tentang framework atau bagan yang akan dibangun atau yang akan dibahas selama satu semester pembelajaran. Yang pertama yaitu adalah bagan sistem informasi, di mana di sini ada 4 buah pengaruh atau 4 pengaruh yang akan pengaruhi bentuk dari sebuah sistem informasi. Di bagian yang tengah kita lihat ada yang namanya the product ataupun produk akhir dari pembangunan sistem informasi, yaitu sistem informasinya itu sendiri atau softwarenya, atau kata lain adalah aplikasi atau sebuah sistem. Lebih kompleks dikatakan sebuah sistem. Nah, di sini yang akan kita bahas adalah sistem informasi enterprise atau sistem informasi perusahaan. Nah, di sini ada beberapa contoh sistem informasi enterprise, yaitu diantaranya adalah Transaction Processing System, Management Information System, Decision Support System, Executive Information System, Expert System, Communication Collaboration System, dan Office Automation System. Nah, ini contoh-contoh dari sistem informasi enterprise, dan sebenarnya masih banyak lagi contoh-contoh yang lain. Nah, produk ini bentuknya sangat dipengaruhi oleh 4 faktor. Yang pertama itu adalah faktor yang sebelah kiri, yaitu the player ataupun stakeholder. Stakeholder itu adalah orang-orang yang mempunyai kontribusi dalam membangun sebuah sistem informasi. Nah, di sini bisa disebutkan beberapa, yaitu ada sistem analis dan juga project manager, kemudian juga ada owner, ada user, ada designer, dan tentunya juga ada programmer ataupun builder. Dan tentu juga nanti ada bagian-bagian yang lain yang masuk ke dalam scope stakeholder. Kemudian di sebelah kanan ada yang namanya the process. The process ini adalah proses yang diperlukan ketika membangun sebuah sistem informasi. Di sini ada yang namanya project dan juga progress management. Ada juga system initiation, system analysis, system design, dan juga sistem implementation. Nah, proses ini nantinya akan menggunakan sebuah metode. Metodenya itu tergantung dari bagaimana bentuk proyek yang akan dibangun ataupun bagaimana spesifikasi proyek dalam membangun sistem informasinya. Kemudian di bagian atas ada yang namanya business drivers ataupun arahan bisnis. Nah, arahan bisnis ini adalah bagaimana bentuk bisnis yang sedang booming saat ini akan mempengaruhi bentuk software yang akan dibangun atau bentuk sistem akan dibangun. Contohnya misalkan saat ini sedang marak-maraknya bisnis online, maka software yang dibangun haruslah mempunyai kapasitas atau kemampuan untuk menjangkau bisnis online. Kemudian di bawah itu ada yang namanya teknologi driver atau arahan teknologi, di mana teknologi akan mempengaruhi juga bentuk dari software yang akan dibangun. Saat ini sedang marak teknologi menggunakan mobile. Nah, tentunya aplikasi yang dibangun juga harus bisa mengakomodir kemampuan teknologi tersebut. Selanjutnya, di pertemuan kedua, apa yang kita bahas yaitu adalah pembahasan. Baik, selanjutnya adalah tentang sistem informasi. Sistem informasi ini seperti yang tadi sudah kita bahas, yaitu dia adalah sebuah produk, dia adalah sebuah software. Dia adalah sebuah produk akhir atau tujuan dari pembangunan sebuah proyek pembangunan sistem. Nah, di sini ada contoh sebuah
sistem informasi yang biasanya diterapkan di dalam sebuah perusahaan atau enterprise. Nah, di sini bisa dibagi menjadi dua bagian. Ada yang namanya front office system ataupun back office system. Biasanya front office system itu adalah bagian yang mana berhubungan langsung dengan pihak customer atau pihak depan atau pihak customer gitu ya, pihak langsung. Sedangkan back office system itu biasanya dia berhubungan dengan pihak internal dari perusahaan ataupun kalaupun dengan pihak luar itu pihak terkait dengan supplier. Nah, di dalamnya itu ada beberapa macam sistem yang biasanya diterapkan di dalam sebuah perusahaan. Ada yang namanya CRM, yaitu Customer Relationship Management untuk mengatur hubungan dengan customer. Ada juga SCM atau Supply Chain Management biasanya yang digunakan untuk berhubungan dengan pihak supplier. Nah, di dalam perusahaan tersebut juga ada yang namanya ERP atau Enterprise Resource Planning, di mana di dalamnya setiap unit dari perusahaan akan menggunakan software atau bentuk softwarenya masing-masing. Nah, ini semua haruslah saling terintegrasi, harus saling terhubung. Karena nanti akan diperlukan oleh pihak manajemen untuk membuat keputusan dalam mengambil evaluasi atau mengambil keputusan terkait tentang sistem ataupun terkait tentang manajemen yang dia lakukan. Maka dari itu, setiap unit di dalam perusahaan harus saling terintegrasi oleh sistem informasi yang dibikin nantinya. Nah, di sini kita akan bahas tentang sistem informasi tersebut. Kemudian kita lanjut ke proses development system. Oke, selanjutnya adalah proses development system. Proses development system ini adalah proses yang dilakukan ketika membuat atau mendevelop sebuah sistem. Membuat sebuah sistem itu sebenarnya ada tata caranya atau tahapannya tersendiri. Biasanya menggunakan sebuah metode, tergantung dari kebutuhan sistem tersebut. Tetapi secara umum, biasanya proses development system adalah hal-hal yang ada di bawah ini. Seperti misalkan membuat konsepnya, kemudian melakukan perencanaan, kemudian mengumpulkan informasinya, melakukan analisa dan desain, lalu mendevelopnya atau mengcoding, kemudian melakukan testing, terus mengintegrasikannya, serta mengimplementasikan. Selanjutnya, yang terakhir adalah melakukan sebuah operasi atau maintenance. Nah, kemudian hal ini akan berulang lagi, akan berputar lagi, karena dia adalah sebuah life cycle. Berulang lagi ketika ada sebuah upgrade atau ada sebuah request permintaan baru. Nah, itu yang akan kita bahas dalam chapter tentang proses development system. Selanjutnya adalah metode atau method development system. Di chapter ini kita akan bahas bagaimana metode-metode yang digunakan dalam mendevelop sebuah sistem. Develop sebuah sistem menggunakan sebuah metode, karena metode itu adalah tahapan atau tata cara yang ideal atau yang berdasarkan best practice yang sudah pernah dilakukan. Jenis-jenisnya banyak dalam melakukan penerapan metode development system. Tapi secara klasik itu ada yang namanya SDLC atau Software Development Life Cycle. Nah, ini adalah menggunakan beberapa fase. Di sini contohnya ada fase planning, analyzing, design, implementation, testing, integration, dan juga fase maintenance. Selanjutnya, pada pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang selanjutnya adalah proses manajemen project pada chapter kelima. Nah, di sini kita lihat untuk memanage sebuah project tentunya adalah sebuah perkara yang tidak mudah. Maka dari situ perlu dipelajari bagaimana memanage atau mengatur sebuah project, khususnya adalah project sistem informasi. Nah, di sini kita bisa melihat di sebuah manajemen project itu ada beberapa tahap yang biasanya dilakukan atau perlu dilaksanakan. Contohnya adalah melakukan konsep atau inisiasi, atau terus juga melakukan definition atau planning, kemudian melakukan launching atau juga execution, dan juga melakukan pemantauan, performance, dan juga kontrol. Nah, di akhir barulah project dikatakan selesai jika seluruh pekerjaan ataupun spesifikasi dari project itu selesai diterapkan. Oke, selanjutnya pada chapter ke-6 kita akan bahas tentang sistem analis. Sistem analis ini adalah salah satu proses juga ataupun salah satu stakeholder yang ada di dalam development system. Nah, di sistem analis ini dia akan melakukan sebuah proses yang tidak kalah pentingnya juga. Di sistem analis ini dia sebagai penjembatan antara pihak owner dan juga pihak developer. Peran sistem analis di sini cukuplah penting karena dia nanti akan menerjemahkan dari mana kebutuhan
atau bagaimana kebutuhan owner dan user agar dapat seimbang atau sesuai dengan developer yang akan dilakukan. Nah, untuk itu sistem analis melakukan peran penting. Beberapa tahapan atau beberapa proses yang akan dilakukan di sistem analis seperti yang ada di dalam gambar, bisa dilihat seperti itu. Ada bagian scope, definition, ada problem analysis, ada requirement analysis, ada logical design, kemudian ada decision analysis, physical design, construction testing, dan seterusnya. Nah, maka dari itu kita akan bahas tema tentang sistem analis ini secara mendetail. Kemudian di chapter ke-7 kita membahas tentang requirement discovery. Requirement discovery adalah spesifikasi dari sebuah software atau sebuah sistem yang akan dibangun. Kita perlu gali atau kita harus mencari secara detail agar spesifikasi yang tepat itu bisa ditemukan. Biasanya dari owner atau user, dia hanya menjelaskan kebutuhannya akan sistem informasi ataupun kebutuhan sebuah software secara umum. Tapi tidak diketahui secara mendetail bagaimana kebutuhan atau spesifikasi sistem informasi tersebut. Maka dengan itu perlu didapatkan atau perlu dicari spesifikasi dari software yang tepat dengan menggunakan pendekatan tertentu untuk mendapatkan requirement yang sesuai. Biasanya dibutuhkan kerangka-kerangka tertentu seperti kerangka pieces ataupun seperti yang ada di gambar ini, yaitu menggunakan diagram fish backbone. Selanjutnya adalah desain sistem. Desain sistem ini adalah bagaimana caranya kita membuat sebuah desain dari sebuah sistem agar mudah dimengerti oleh developer atau dimengerti oleh bagian programmer. Biasanya apa yang kita dapatkan informasinya itu hanyalah sebuah narasi atau sebuah cerita atau sebuah tulisan. Nah, itu harus diartikan atau harus diubah ke dalam bentuk desain supaya hal ini dapat dimengerti oleh pihak developer dan juga bisa dipahami oleh pihak user atau owner. Maka dari itu di sini perlu kita bahas tentang pentingnya desain sistem informasi. Selanjutnya adalah Unified Modeling Language atau yang biasa disebut juga dengan UML. UML merupakan sebuah tools atau alat yang digunakan untuk membuat sebuah desain. Di dalam UML itu dapat dibangun beberapa macam bentuk diagram. Di sini ada beberapa diagram yang ada di dalam sebuah UML. Nah, di sini kita membahas diagram-diagram tersebut secara umum karena nantinya akan banyak diagram yang harus kita pahami. Jadi di sini dilihat ada beberapa diagram dan beberapa diagram tertentu yang cukup digunakan dalam membuat sebuah sistem. Oke, selanjutnya adalah chapter ke-10. Chapter 10 itu adalah model requirement with use case. Jadi tadi kita sudah membahas tentang beberapa model diagram dengan menggunakan UML. Nah, salah satu modelnya adalah menggunakan use case diagram. Nah, use case diagram ini bisa juga dikatakan adalah model diagram pertama kali yang digunakan ketika kita akan membuat sebuah desain. Karena dengan menggunakan use case diagram ini, kita dapat model kebutuhan dengan mudah. Di dalamnya kita akan menentukan actor, terus kemudian juga menentukan prosesnya, serta apa saja yang dilakukan aktor tersebut. Nah, maka di sini kita membahas tentang use case model diagram terlebih dahulu. Terus selanjutnya kita membahas tentang data model atau ERD. Data model atau ERD ini dapat dikatakan adalah pembahasan tentang membangun sebuah database. Di dalam sebuah sistem, peran database merupakan salah satu peran yang sangat vital. Oleh karena itu di sini di desain kita juga harus menentukan model database yang akan digunakan. Nah, oleh karena itu di sini kita membahas bagaimana kita mendesain sebuah model dengan menggunakan alat UML dan juga pendekatan atau membangun sebuah ERD diagram atau bisa dikatakan juga Entity Relationship Diagram. Kemudian di akhir kita akan bahas bagaimana mendesain sebuah interface yang baik. Banyak interface yang dibangun, tetapi interface yang dibangun terkadang tidak sesuai dengan kaidah atau tidak menarik untuk dilihat. Maka dari itu kita di sini coba membahas bagaimana membangun sebuah interface tampilan pada sebuah web atau sebuah aplikasi dengan menggunakan kaidah 8 Golden Rules. 8 Golden Rules ini adalah sebuah kaidah dalam membangun sebuah desain tampilan
bagaimana tampilan itu supaya bisa ataupun dapat diterima oleh user pada umumnya. Baik, terima kasih. Mungkin seperti itu pembahasan outline yang akan kita lakukan satu semester ke depan. Bertemu lagi kita di minggu depan. Jangan lupa videonya untuk dilihat, di subscribe, dan juga di like video-videonya jika bermanfaat. Dan kita akan bertemu lagi di pekan depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.